Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia Sapriwa, NPM 19-1131 dari kelas C. Akan mempresentasikan tentang resume dari buku Hukum Perusahaan. Hakikat PT dilihat dari terminologi nama. Persoalan terbatas atau PT dalam terminologi hukum Belanda dikenal dengan sebutan nama loze vennootschap atau NV. Berasal dari kata nama loze dan vennootschap. Nama loze diartikan sebagai tanpa nama atau namanya hilang, sedangkan vennootschap diartikan sebagai persekutuan. Dengan demikian, nama loze vennootschap diartikan sebagai persekutuan atau perusahaan tanpa nama atau perusahaan yang tidak memakai nama sekutunya pada nama perusahaannya. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pengertian tersebut atau persekutuan adalah A. Perjanjian. Oleh karena itu, harus ada dua pihak atau lebih bersepakat mendirikan persekutuan. B. Adanya pemasukan dari para sekutunya ke kas persekutuan, serta C. Tujuan memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan, bukan membagi kerugian. PT dianggap sebagai pribadi atau personal yang oleh hukum Reich diakui memiliki hak dan kewajiban dan kedudukannya sama seperti pribadi manusia. Naturlich. Alamiah. Salah satu ciri khas yang membedakan subjek hukum pribadi atau naturalized person dengan subjek hukum berupa badan hukum Reich person adalah saat lahirnya subjek hukum tersebut, yang pada akhirnya akan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban bagi masing-masing subjek hukum tersebut. Teori fiksi atau fictitious teori. Teori ini disebut juga teori entitas atau entity teori atau teori grade atau grade teori. Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah 1. Persoalan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dan dari anggota atau pemiliknya. 2. Persoalan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian dasarnya bersifat fiktif. Yang ketiga, kelahirannya semata-mata melalui persetujuan pemerintah dalam bentuk fiat atau approval atau consensus of the government. B. Teori organ dan Otto von Guercke. Menurut von Guercke, badan hukum itu seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, yang berarti suatu badan usaha yang membentuk kehendaknya dengan perantaran alat-alat atau organ-organ badan-badan tersebut seperti pengurus. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsi manusia. Teori realistik atau realistic teori. Teori ini disebut juga inherence teori. Menurut teori ini, 1. Perseorangan sebagai grup atau kelompok di mana kegiatan dan aktivitas kelompok itu diakui hukum secara terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perusahaan. 2. Jumlah peserta terpisah dari komponen. Teori kontrak. Teori ini mengatakan bahwa perseorangan sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseorangan yakni pemegang saham dengan pemerintahan pada segi lain. Teori Robert Collective and Planiel. Menurut teori ini, hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. PT mempunyai kedudukan mandiri, konsekuensi, dan kemandirian PT, yaitu anggota risiko yang timbul dari perbuatan PT menjadi tanggung jawab perseorangan terbatas itu sendiri. Selain itu, PT harus mempunyai harta kekayaan sendiri terlepas dari harta pribadi para pemegang saham dan atau orang-orang yang menjalankan PT itu, sehingga apabila dalam melakukan kegiatannya terjadi kerugian
dan mendapatkan keuntungan, maka perbuatan itu menjadi beban atau keuntungan PT itu sendiri. Dengan terpisahnya harta kekayaan PT sebagai badan hukum dari harta kekayaan pribadi para pemegang saham atau organ perusahaan lainnya, maka membawa konsekuensi hukum sebagai berikut. 1. Kreditor pribadi para persero tidak mempunyai hak menuntut harta kekayaan PT. 2. Para persero pribadi juga organ PT secara pribadi tidak mempunyai hak menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga. 3. Kompensasi antara utang pribadi dan utang PT tidak diperbolehkan. Hubungan hukum yang dilakukan PT yang diawali oleh direksi kemudian menimbulkan ikatan baik timbul di perjanjian maupun timbul dari undang-undang ataupun proses-proses yang lain antara para persero dan atau alat perlengkapan PT dengan PT sebagai badan hukum. Dapat saja terjadi seperti hubungan hukum ataupun perikatan antara badan hukum dengan pihak ketiga. 4. Dalam hal pilot, maka para kreditor PT hanya dapat menuntut harta kekayaan terpisah dari PT. Konsekuensi hukum dari kedudukan PT sebagai asosiasi modal terhadap pemegang saham adalah sebagai berikut. 1. Pemegang saham hanya bertanggung jawab terbatas pada yang disetorannya. 2. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. 3. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan yang dilakukan untuk atas nama PT. Jenis status PT. 1. Perusahaan terbatas tertutup. Yang selanjutnya disebut perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang mana modalnya berasal dari pemegang saham, keluarga atau terafiliasi. 2. Perusahaan terbuka adalah perusahaan publik atau perusahaan yang melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 3. Perusahaan publik adalah perusahaan yang memenuhi kriteria pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Syarat dan prosedur pendirian perusahaan terbatas atau PT. 1. Tahap pengajuan nama PT. 2. Tahap pembuatan akta pendirian. 3. Tahap pembuatan surat keterangan domisili perusahaan. 3. Tahap permohonan nomor pokok wajib pajak. 5. Tahap pengesahan anggaran dasar perusahaan oleh Menteri Kemenkumham. 6. Mengajukan surat izin usaha perdagangan. 7. Mengajukan tanda daftar perusahaan. 8. Tahap berita acara negara Republik Indonesia. Terakhir, direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.